wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Trimuji Rahayu. Saya calon guru penggerak angkatan 9 yang bertugas di UPTD Satuan Pendidikan SDN Rambi Puji 3, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh ibu guru cantik yang bernama Ibu Endang Sulistiarini SPD SD. Beliau adalah guru kelas 4 dari UPTD Satuan Pendidikan SDN Rambi Puji 3, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya Bu Endang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nggih. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi nggih Bu. Sebab nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Namun, sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas, sedikit saya akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan supervisi tersebut. Yaitu persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri. Sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita. Bukankah begitu Bu Endang? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Endang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Seperti apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Endang capai? Tujuan yang ingin saya capai itu ada 3 nih, yaitu peserta didik mampu menganalisis jenis bangun segi banyak berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis bangun segi banyak berdasarkan yang bukan segi banyak berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu membentuk bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Itu aja Ibu. Iya. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Endang ada 3 nggih, yang seperti yang disebutkan tadi. Kemudian pertanyaan kedua Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Endang capai dan ingin Ibu Endang observasi? Area yang ingin saya lakukan yaitu ada 2, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis tentang ciri-ciri bangun segi banyak dan bangun tidak segi banyak dari hasil observasi. Yang kedua, untuk segi keterampilan, peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan bahasanya sendiri sehingga lebih paham untuk mengetahui ciri-ciri bangun segi banyak dan bangun tidak segi banyak. Baiklah. Jadi area pengembangan yang ingin Bu Endang capai yaitu ada 2, dari segi pengetahuan dan keterampilan, dan keterangannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Endang tadi ya. Ini pertanyaan ketiga Bu. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari Bu Endang bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Endang terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun model pembelajaran. Monggo Bu. Untuk strateginya itu saya lakukan yaitu dengan berdiferensiasi pada kesiapan belajar siswa yang mengacu pada diintegrasikan sosial dan emosial siswa. Kemudian saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dan tanya jawab. Sedangkan untuk model itu dengan project based learning yaitu PBL. Sedangkan pendekatannya yaitu berdiferensiasi. Baiklah. Jadi rancangan yang Bu Endang ingin terapkan di dalam pembelajaran di kelasnya Bu Endang ini ada berbasis berdiferensi ya, dan emosial pada siswa. Kemudian menganut project basic learning atau PBL. Kemudian terakhir
Apa Bu Endang yang terakhir? Metodenya dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Pertanyaan terakhir Bu, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Endang pergunakan di dalam kelas? Medianya yaitu akan saya berikan beberapa contoh bangun segi banyak dan bangun bukan segi banyak beraturan. Kemudian saya beri LKPD yang dibagikan beberapa untuk dikerjakan tiap kelompok. Setelah itu penugasan setiap siswa. Jadi media yang digunakan Bu Endang untuk saat ini yaitu memberikan contoh-contoh segi banyak dan tidak beraturannya, dan juga memberikan LKPD ya Bu. Berarti LKPD itu lembar kerja peserta didik. Untuk itu kira-kira kapan Bu Endang akan melakukan supervisi kelas? Maksud saya di hari apa, di tanggal berapa, dan di jam berapa? Insya Allah Putri bisa ke sekolah saya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, jamnya ke-5 dan ke-6. Putri bisa datang ke kelas saya. Oke, baiklah Bu Endang, saya akan melakukan supervisi kelas dan akan melihat, juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di kelas, saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Untuk pengajar praktik saya akan datang pada jadwal yang telah ditentukan oleh Bu Endang. Beliau bernama Ibu Putri. Nah, Bu Endang, sebelum kita mengakhiri percakapan pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Dari percakapan hari ini yang saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya ajarkan kepada anak-anak nanti. Terus metode apa yang akan saya gunakan, sehingga mulai hari ini akan saya persiapkan. Ya. Terima kasih Bu Endang atas waktu yang telah diberikan dalam kegiatan pra-observasi pada hari ini. Salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Demikian percakapan hari ini, sampai jumpa lagi dan akan bertemu kembali di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Tolong ketua kelasnya dipimpin. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya, Bu Guru mau absen dulu. Apakah anak-anak semuanya sudah masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, Bu Guru lihat di absensi ini kalian sudah masuk semua. Berarti tidak ada yang tidak masuk. Sebelum pelajaran, maka kita menyanyikan lagu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3.
Sebelumnya materi kita kesepakatan hari ini. Bagaimana kesepakatan hari ini? Pertama apa? Selalu menjaga kebersihan kelas. Berarti Bisma tidak terlambat. Karena apa? Bangun kesiangan berarti Bisma ini adalah contoh anak yang berkata jujur. Terima kasih anak-anak. Mulai saat ini maka kita sebelum kita mengawali pelajaran, lebih sekalian bisa lihat keliling kelas ini. Ada bangun apa saja sih? Papan tulisnya ini berbentuk persegi panjang. Kemudian ada lagi apa? Berketupat. Ada lagi? Lingkaran. Ada lagi? Berarti kalian itu adalah bangun data yang sudah pernah Ibu ajarkan. Sekarang kita menerangkan tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan tujuannya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekarang Ibu mau mengajarkan tentang bangun datar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekarang guru coba kalau suka halaman 32. Ya? Apa segi banyak itu anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu segi banyak itu apa? Segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang seluruhnya sisinya apa? Dibatasi dengan garis lurus. Berdasarkan sisi banyaknya sudutnya, segi banyak dibagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekarang contohnya segi banyak tadi bangun datar apa saja tadi? Apa saja? Lingkaran. Persegi panjang. Terus persegi panjang. Untuk jelasnya dulu ada contoh bulan lebar ya. Ini gambar apa anak? Dulu tempelkan di sini. Ini adalah contoh persegi. Persegi ini termasuk yang mana? Segi beraturan atau banyak tidak beraturan? Segi ada yang jawab segi banyak beraturan, ada yang segi
kasih ya. Kemudian Bu Guru juga punya gambar. Ini apa bentuknya? Layang-layang ini termasuk apa? Oh, kita bandingkan sisinya ada berapa? Ada 4. Coba dihitung. 1, sisinya ada 4, tetapi hanya ada yang tidak sama. Yang mana yang tidak sama? Antara sisi ini dan yang atas. Ya, berarti hanya 2 yang sama sisi pandangnya. Sedangkan yang 2 tidak beda. Sedangkan besar sudutnya bagaimana? Tidak sama. Antara sudut yang ini sama yang ini tidak sama sudutnya. Berarti ini masuk segi banyak? Aturan pintar Bu Guru tempel sini. Dari sini ada yang bertanya? Dari sini ada yang bertanya, anak-anak? Ayo. Ada lagi, sekarang Bu Guru kasih contoh. Ini apa ini bentuknya? Segi banyak merupakan segi apa? Segi 4. Ini termasuk mana? Segi banyak atau segi banyak tidak beraturan? Yang mana? Banyak beraturan. Kenapa? Karena 2 sisinya tidak sama panjang. Pinter. Berarti ini masuk segi banyak tidak beraturan. Guru tempel lagi. Seandainya Bu Guru punya gambar segi banyak 5. Ayo, segi 5 termasuk mana itu? Segi banyak beraturan. Kenapa? Karena apa? Sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Di sini kamu kalian. Untuk lebih kamu bersemangat, marilah kita tepuk berapa lagi? 5. Ya, tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kalau kalian sudah paham, marilah Guru kasih tugas per kelompok. Nanti di situ kalian gunting, kemudian kalian tempelkan, kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Bisa ya? Keluarkan lem dan gunting.
Kalau sudah, Bu Guru minta tolong presentasikan di depan kelas. Kelompoknya Dinda, maju. Yang tolong yang lainnya mendengarkan. Semangat dulu ya, Bapak semangat. Ini ada persegi, masuk persegi bercanda karena sama sisinya sama panjang dan sisinya sama lebar.
dan sudut yang sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan mempunyai sisi yang tidak sama panjang dan besar sudutnya tidak sama. Dari kalian belajar tentang hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, sebelum Ibu akhiri, nanti sampah-sampah yang berserakan tolong dibersihkan sesuai dengan kesepakatan kelas, bahwa kelas harus dalam keadaan bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Trimuji Rahayu, calon guru penggerak angkatan 9 Kecamatan Paripuji, Kabupaten Jember. Kali ini saya juga tidak sendirian. Saya ditemani oleh ibu guru yang cantik dan ibu BP yang cantik juga. Beliau yang belakang saya adalah Ibu Eda. Beliau adalah guru kelas 4 dan sedangkan yang sebelah kanan saya adalah pengajar praktik saya di angkatan 9. Saya akan menyapa mereka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada siang hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat, deh. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dilakukan oleh Ibu Eda selama melakukan observasi di dalam kelas. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu Eda selama melakukan observasi di dalam kelas. Alhamdulillah, walaupun perasaan saya walaupun sedikit tegang, alhamdulillah, tetapi tetap Alhamdulillah. Tujuan kita melakukan pasca observasi kali ini, Bu, agar kita dapat mengevaluasi apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Itu untuk memberikan suatu kegiatan yang kayak gini, apa pengembangan area yang bagaimana yang Ibu Eda inginkan? dari observasi yang saya lakukan tadi itu anak-anak harus menunggu penjelasan dari guru yang mengajar di kelas. Sedangkan maksud saya biar anak-anak itu lebih paham sebelum di pelajaran itu paling nggak sedikit banyak tahu apa itu yang mau diajarkan. Itu dari segi pengetahuan. Sedangkan untuk segi keterampilan itu anak-anak dalam penggunaan dan desainnya itu masih kurang banyak variasi kata. Terus upaya apa, langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sekiranya Ibu Eda ingin lakukan ini mencapai anak-anak itu yang istilahnya itu lebih baik, lebih langkah atau tahapan apa yang Ibu Eda ingin lakukan? Dalam observasi yang tadi saya lakukan, yaitu untuk media karena saya merasa kurang dan anak-anak juga pengetahuannya kurang begitu paham. Tapi insya Allah untuk kedepannya saya berusaha untuk anak-anak lebih untuk pemetaan anak-anak itu akan saya petakan anak yang cepat nangkap dan anak yang kurang nangkap. Karena dalam satu kelas itu ada sebagian anak yang memang agak lambat, jadi harus berulang-ulang untuk menerapkan. Jadi nanti selanjutnya langkah yang akan diambil Bu Eda sebagai wali kelas atau guru kelas itu akan memetakan siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di sini dalam pembelajarannya
hambatan, apakah ada kekurangan atau hambatan yang ingin Bu Enda perkuat lagi? Banyak sekali memang. Untuk perkembangannya yang itu saya butuh dukungan dari ibu kepala sekolah dan dengan sebagai calon CGP terus dan teman-teman sejawat yang ada di lembaga. Paling kita saling sharing, diskusi untuk demi kemajuan. Pertanyaan yang terakhir, Bu. Karena semua guru pasti memimpikan pembelajaran siswa yang maksimal. Kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan-perubahan tersebut? Insya Allah secepatnya, karena demi kemajuan anak-anak, apalagi ini sudah semester 2 mau ke kenaikan kelas. Usahakan saya juga minta bantuan ke teman-teman sejawat untuk dukungannya secara spiritual dan semuanya, pokoknya ya, entah itu media atau apa yang ada di diri saya yang kurang, mohon bantuan. Ya, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Dari Bu Enda sudah memberikan suatu solusi, sudah mempunyai gambaran dalam proses belajar mengajar untuk kitanya. Saya mengharapkan juga semoga apa yang Bu Enda inginkan bisa terlaksana, bisa tercapai tanpa ada halangan yang berarti. Apakah Bu Enda juga merasa apakah Bu Enda itu juga punya mimpi atau bagaimana Bu dalam mengembangkan setelah kemarin sudah melakukan konservasi budaya dan sebagainya? Cita-cita saya dalam pengembangan ini paling tidak ada muncul dari kelas itu, muncul ide-ide anak-anak dengan kreatifnya sendiri. Jadi sebelum guru menerangkan, anak-anak sudah punya ide yang pikiran kreatif yang mereka munculkan di dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu tidak hanya ke gurunya tetapi ke muridnya. Jadinya kita harus selalu ada murid di apa yang dilakukan sesuai dengan zamannya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Ibu sebagai pengajar praktik terkait apa yang saya lakukan dan apa yang saya berikan ke Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya dengan saya buat budaya sudah melalui rangkaian proses dari CPD sampai titik ini ya, kita dengan 5 yang selangkah lagi kiranya ya. Selangkah lagi kita akan sukses. Amin, amin. Baiklah, untuk proses coaching hari ini yang sudah dilakukan sudah sangat luar biasa sekali. Coach sudah bisa mengarahkan kunci untuk menemukan permasalahannya, kemudian coach juga sudah menggali kunci bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Ya, alhamdulillah notabene di sini Putri juga dengan Bu Enda sudah bekerja sama dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah Putri alami dan lakukan di proses CPP bisa diketok-tularkan ke rekan sejawat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, misalkan di komunitas praktisi di KKB atau dan sebagainya. Oke, sudah itu pesan-pesan saya. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Putri dan juga Bu Enda yang telah mendukung saya sebagai calon guru penggerak untuk menuju ke dunia atau ke perubahan pendidikan yang berubah. Jadi ada perubahan pendidikan. Semoga apa yang telah kita terima selama kurang lebih 6 bulan bisa menularkan ke teman-teman saya, terutama di lembaga khususnya dan di lembaga-lembaga yang lain umumnya.
Mungkin ini aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam